Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikarami Ulyaritonang dengan NPM 23041010030. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya dan anggota kelompok sudah kerjakan. Untuk jurnal yang kami gunakan berjudul Analisis Mekanisme Reaksi Multiple yang Mengendalikan Sintesis H2O2 yang Digerakkan Matahari, menggunakan rekayasa polimerik karbonitrat atau dapat kami pahami sebagai mekanisme reaksi multiple dalam fotokatalitik produksi H2O2 atau hidrogen peroksida pada PCN NaCl. Kenapa kami menggunakan jurnal ini? Kami mengambil jurnal ini karena pada jurnal ini membahas mengenai berbagai macam reaksi yang terjadi serta penggunaan reaktor untuk dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi. Berikut untuk nama anggota yang sudah membantu saya mengerjakan hasil review jurnal ini, yaitu ada Isma Mauliza, kemudian Sofia, dan juga Nova Putriana. Nah, sebelum membahas mengenai reaksi multiple, ingin saya singgung sedikit mengenai hidrogen peroksida. Untuk saat ini, penggunaan hidrogen peroksida ini sangat dibutuhkan sebagai oksidator ramah lingkungan dan dapat berfungsi sebagai solar fuel yang berenergi bersih tanpa menghasilkan emisi. Nah, umumnya pembuatan H2O2 membutuhkan banyak energi, namun melalui metode fotokatalitik, kita bisa memanfaatkan energi matahari untuk memicu reaksi kimia. Di sini kita juga menggunakan gliserol sebagai sumber bantu reaksi, sehingga proses ini tidak hanya menghasilkan H2O2, namun juga memanfaatkan limbah biomasa. Nah, konsep dasar yang perlu kita ketahui pada reaksi kimia biasanya melibatkan beberapa langkah reaksi seperti reaksi multiple. Nah, di mana reaksi multiple ini artinya tidak terjadi dalam satu langkah instan, namun ada urutan dari reaktan menjadi zat antara atau disebut intermediate, kemudian baru menjadi produk akhir atau produk. Bahkan ada juga reaksi yang bisa berbalik arah atau reversible. Nah, dalam jurnal inilah kami ingin membawa mengenai bahwasanya langkah-langkah tersebut sangat krusial untuk mendapatkan produk yang maksimal untuk menghasilkan H2O2. Nah, pada jurnal yang kami gunakan, untuk mempercepat proses reaksi fotokatalitik, maka digunakan katalis PCN atau polymerik karbonitrat. Nah, yang dimodifikasi dengan NaCl. Gampangnya PCN ini adalah material yang tugasnya menangkap cahaya, namun gampang membentuk reaksi yang tidak diinginkan. Sehingga NaCl ditambahkan untuk mengubah struktur permukaan PCN agar lebih aktif menyerap foton dan cahaya. Penambahan NaCl ini pada jurnal penelitian yang sudah dilakukan terbukti meningkatkan kemampuan material dalam menyerap foton atau partikel cahaya secara signifikan. Nah, kita masuk ke reaksi yang terjadi pada mekanisme modifikasi NaCl. Di proses tersebut terdapat dua tingkat energi utama. Mari kita zoom sedikit di bagian sebelah sini. Untuk pita valensi terdapat di bagian bawah, ini adalah tempat elektron berada pada kondisi stabil. Kemudian ada juga pita konduksi, adalah tingkat energi yang lebih tinggi, di mana elektron bisa bergerak secara bebas memicu reaksi. Nah, ketika terkena cahaya matahari, maka elektron akan bergerak bebas atau melompat dari VB atau pita valensi ke pita konduksi. Nah, disinilah peran NaCl sangat penting untuk menciptakan charge separation atau pemisahan muatan agar elektron yang sudah naik ke atas tidak langsung jatuh kembali ke bawah. Selain itu juga ada trapping sites yang dimana trapping sites ini berfungsi sebagai penjebak untuk menahan elektron agar tetap lebih aktif lebih lama di permukaan katalis. Maka terjadi absorpsi foton pertama, kemudian terjadi charge separation antara elektron dan hole, dan nantinya elektron akan terperangkap pada permukaan katalis. Kemudian
Setelah elektron berada di permukaan, terjadi proses yang disebut Oxygen Reduction Reaction atau ORR. Nah, pada reaksi ini, jalur yang kita inginkan adalah jalur 2 elektron, di mana setiap molekul oksigen yang menempel di permukaan katalis akan bereaksi dengan 2 elektron dan 2 proton untuk membentuk H2O2 yang kita inginkan. Nah, tahap kuncinya adalah pembentukan zat intermediate-nya itu bernama OOH. OOH ini OOH ini akan berikatan dengan hidrogen dan elektron dan menghasilkan H2O2. Nah, katalis PCN-NaCa dirancang agar jalur 2 elektron ini menjadi sangat dominan dibandingkan jalur reaksi yang terjadi pada reaksi lainnya. Jalur reaksi yang memproduksi reaksi samping lainnya. Dari jurnal yang disebutkan, selektivitas yang didapatkan dari jalur 2 elektron menggunakan modifikasi NaCa ini menghasilkan selektivitas sebesar 99,8%. Nah, tidak hanya terbentuk jalur 2 elektron, kadang dalam reaksi multiple selalu ada risiko terjadinya laju reaksi yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah jalur 4 elektron ini. Nah, jika terjadi, oksigen tidak akan menjadi H2O2, namun malah menjadi air atau H2O. Nah, itulah pentingnya modifikasi NaCa pada jurnal yang sudah dilampirkan tersebut. Pada modifikasi NaCa ini berhasil menekan jalur 4 elektron, sehingga selektivitas untuk menghasilkan produk yang kita mau, yaitu H2O2, mencapai hampir 100%. Berikut hasil perbandingan antara hasil modifikasi dan juga hasil tidak dimodifikasi. Menggunakan PCN biasa, maka selektivitasnya menjadi 0,93 naik menjadi 0,93 ketika PCN telah dimodifikasi dengan NaCa. Kemudian untuk mendukung reaksi di sisi lain, kita menggunakan gliserol. Gliserol mengalami oksidasi bertahap. Nah, sebelumnya gliserol ini berfungsi sebagai donor elektron. Elektron bermuatan proton dan elektron, yang dimana fungsinya ini sangat dibutuhkan oleh oksigen untuk merubahnya menjadi H2O2. Kemudian, namun untuk oksidasi gliserol ini terjadi secara bertahap, yaitu menjadi gliseraldehid, kemudian gliseraldehid menjadi dihidroxyaceton, kemudian gliseraldehid juga bisa berubah menjadi glyceric acid. Nah, dari glyceric acid bisa menjadi glycolic acid plus CO2. Gliserol melepaskan proton dan elektron yang sangat dibutuhkan oleh oksigen tadi untuk berubah menjadi H2O2. Jadi ada kerjasama antara oksidasi gliserol dan reduksi oksigen. Nah, masuk pada desain reaktor yang telah disebutkan. Di jurnal ini dilakukan perbandingan antara dua reaktor, yaitu reaktor batch fotoreaktor dan juga continuous serial microbatch reaktor. Nah, pada batch fotoreaktor, di reaktor ini semua bahan dicampur jadi satu dalam wadah dan disinari. Namun setelah dioperasikan, reaktor ini memiliki kendala pada transfer massa, yang dimana gas oksigen itu sulit untuk tersebar merata ke seluruh bagian cairan, sehingga kecepatan reaksinya cenderung terbatas. Sedangkan penggunaan continuous serial microbatch reaktor lebih efisien untuk melakukan reaksi karena bekerja secara terus-menerus dengan sistem 3 fasa, gas, padat, dan cair. Keunggulannya adalah terjadi segmentation flow, yaitu aliran dibagi menjadi aliran-aliran yang lebih kecil agar pencampuran lebih sempurna. Dan juga reaktor ini memiliki rasio volume yang permukaannya sangat besar, sehingga transfer oksigen ke permukaan katalis terjadi jauh lebih cepat. Hasilnya jumlah H2O2 yang dihasilkan meningkat drastis dibandingkan reaktor batch fotoreaktor. Dapat kita lihat pada grafik yang sudah ditampilkan. Untuk batch fotoreaktor, tidak ada perbedaan efisiensi yang signifikan dengan menggunakan PCN biasa ketika dibandingkan dengan PCN hasil modifikasi. Sehingga perbandingan terlalu kecil
dan tidak efisien untuk menghasilkan H2O2. Sedangkan untuk continuous microbatch reaktor, terjadi perbedaan signifikan antara PCN biasa dan juga PCN hasil modifikasi dengan NaCl. Berikut diagramnya. Nah, masuk kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, produksi H2O2 sangat efektif digunakan ketika H2O2 diproduksi dengan hasil katalis modifikasi dengan NaCl, yang dimana efisiensi ini ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, rekayasa material, yaitu PCN dimodifikasi dengan NaCl, untuk memastikan elektron bergerak ke jalur yang tepat, yaitu jalur yang kita inginkan adalah 2 elektron. Kemudian ada faktor kedua, yaitu pemilihan desain reaktor. Desain reaktor yang mampu mengatasi kendala transfer massa oksigen, memungkinkan produksi H2O2 lebih tinggi. Sehingga kedua faktor ini sangat mengkombinasikan untuk mendapatkan produksi zat yang kita inginkan. Nah, dengan membacakan kesimpulan tadi, mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Dr. Nanda Surya Aini sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan reaktor kimia atas kesempatan presentasinya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian presentasi yang kurang berkenan. Seterusnya akan saya perbaiki. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.